Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba update kembali video untuk analisa dari Euro USD. Ya kemarin kalau kita upload video itu harga itu sedang berada kurang lebih di level harga ini ya, di level harga 7.000 ya. Dia ada di area demand zone ini atau demand zone ini ya. Karena ini kan udah tembus nih, ini berubah jadi demand zone saat ini. Jadi pada saat tanggal 8 Juni ya, pada saat video itu diupdate, harga itu belum bisa menembus area demand ini. Dan memang saya katakan ya, selama harga masih belum menembus area demand ini, harga itu potensi untuk melakukan retest kembali ke harga 6.500. Dan memang untuk pergerakan Euro USD ini dia itu cenderung mengikuti dari pergerakan dari DXY karena DXY ini masih full control untuk pergerakan dari si Euro USD ini. Kalau kita perhatikan di sini memang dia membentuk trendline turun karena ini ada trendline-nya dan dia masih belum bisa break dari trendline ini. Trendline ini bisa dikatakan valid karena sudah ada 3 kali retest di area ini. Kayak yang pertama itu ini 1, lalu ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Nah, ini ada yang keempat. Makanya ini bisa dikatakan valid karena trendline itu minimal dikatakan valid adalah jika sudah ada 3 kali harga itu retest ke sana. Jadi kalau misalkan baru 2 kali terbentuk trendline itu masih belum valid. Minimal 3 kali baru bisa dikatakan sebagai trendline yang valid. Oke, di sini kita perhatikan lagi ya, selama harga nggak break dari trendline ini, artinya si Euro USD ini akan kembali ke area 7.000 ini untuk melakukan retest di area demand-nya saat ini. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan Euro USD ini sebenarnya masih sideways ya, seperti pada video yang sebelumnya juga udah saya katakan ya. Selama harga itu nggak break dari area demand ini 6.300 sampai 6.500 ya, seperti yang kalian lihat di sini nih. Ini kan harga nggak break ya. Harga itu pasti akan retest kembali ke area 7.400 sampai 7.600 di area sini. Karena kalau kita perhatikan secara pola ya, dia itu selalu berada di area ini atau bermain di area ini. Maka dari itu sebenarnya kalau untuk di Euro USD saat ini kita cukup perhatikan dua area penting ini. Yang pertama itu ada 6.300 sampai 6.500, lalu yang kedua itu untuk area supply-nya itu ada di 7.400 sampai 7.600. Nah, kita perhatikan di sini dia itu reject di area supply. Ya, dari jika area supply dia turun ke bawah, ini juga sama. Ini dia breakout, tapi ini cuma fake breakout aja ya. Dia coba membuat higher high yang baru di sini kalau kita perhatikan, tapi gagal karena harga itu udah break dari si trendline ya. Oke, di sini dia ada membuat trendline turun, yang artinya nanti harga itu akan coba melakukan retest kembali ke area 7.000 ini, 7.056 atau 7.060 ya yang ini ya. Baru nanti kalau dia nggak break dari area ini, dia akan coba naik kembali menembus area trendline ini. Kalau dia tembus area trendline ini, dia baru bisa lari ke sini lagi, ke 7.800. Tapi kalau dia nggak bisa tembus area trendline ini, maka dia akan turun kembali ke bawah ke area sini 6.300 sampai 6.500-an. Ini juga tergantung dari DXY-nya nih. Karena kalau dari sisi DXY itu sendiri, kita bisa lihat di sini ada trendline naik ya dari DXY-nya. Ini trendline naik. Maka dari itu perlu kita perhatikan adalah di sini DXY ini dia akan break dari area supply yang ini di harga 102.6 sampai 102.8 atau dia akan break turun di harga ini. Ini break turun dari trendline ini ya, kurang lebih di harga 102.4 sampai 102.3. Jadi kalau misalkan si DXY ini breakdown dari area trendline ini, kemungkinan besar dia itu akan turun ke sini, ke area support terdekat dia itu di 101.8. Yang artinya kalau misalkan DXY ini turun, maka si Euro USD ini itu akan break dari area trendline dia dan melakukan retest kembali ke area 7.867 ya, area ini ya.
Tapi kalau si DXY ini break naik, ya itu artinya si Euro USD ini akan turun. Ya, apalagi kalau misalkan sampai DXY break dari area supply ini, berarti Euro USD juga akan break dari supply ini dan melakukan retest kembali ke area sini. Ke 5.900 sampai 5.800. Ya, ini area pertama dia, lalu area yang kedua itu seperti yang saya katakan pada video sebelumnya itu ada di sini. 5.300 sampai 5.400. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai si Euro USD ini. Jadi jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika kalian merasa video ini terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juno Trading ID supaya kalian bisa lebih banyak lagi mendapat update-nya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.